siapa yang menyerahkan. Inisialnya S, tapi latar belakangnya dan mana maksud tujuannya sampai hari ini kami tidak tahu. Penyelesaian BTS itu harus diutamakan karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Sampai sekarang kalau saudara-saudara tanya kepada siapa pihak swasta itu, kepada saya, kami tidak tahu. Wilayah Kota Medan menyampaikan akan ditindak di lapangan walaupun harus ditembak mati. Senin 17 Juli 2023, Presiden Joko Widodo melantik Budi Aris Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, menggantikan pelaksana tugas Menkominfo yang juga Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, Mahfud menjadi pelaksana tugas yang menggantikan Johnny Gerald Plate yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Presiden Jokowi memerintahkan Menkominfo Budi Ari untuk segera menuntaskan proyek pembangunan Base Transceiver Station atau BTS Kominfo. Yang pertama di Kominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya nggak mau, ini tugas beratnya di situ. Penyelesaian proyek ini harus segera dilakukan karena sangat dibutuhkan masyarakat. Dalam acara serah terima jabatan dengan pelaksana tugas Menkominfo Mahfud MD, Budi Ari menyatakan agar jajaran Kominfo tetap bersemangat menjalankan tugas. Biarlah yang bermasalah menyelesaikan masalahnya. Ini memang seperti tadi arahan Pak Menko, berat sekali ya tantangannya. Tapi kita harus tetap optimis dan gerak cepat. Gak usah pesimis, bahwa ada masalah biarlah yang bermasalah berurusan dengan masalahnya. Kita semua yang tidak bermasalah menyelesaikan masalah. Begitu kan? Kita jangan karena ada masalah jadi mentalnya surut. Kita harus tetap melihat optimisme ke depan. Kasus korupsi pembangunan menara BTS Kominfo tampaknya memancarkan kekuatan sinyal yang luas. Beberapa nama politisi walaupun tidak secara langsung diduga terkait dengan persoalan korupsi ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo telah memenuhi panggilan kejaksaan pada 3 Juli 2023 lalu. Dito Aryo Tejo dipanggil sebagai saksi saat posisinya masih sebagai staf ahli Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ini terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar, di mana tadi saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Ini untuk materi detailnya lebih baik yang berwenang menjelaskan, dan saya harap dengan proses resmi ini nantinya bisa diproses tindak lanjut secara resmi juga, di mana ini bisa kembali untuk membersihkan nama saya dan juga kepercayaan yang sudah diberikan baik dari Bapak Presiden Jokowi maupun masyarakat. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi menjelaskan, Kejagung menduga aliran uang senilai 27 miliar rupiah berada di luar kasus pidana korupsi BTS.
terkait dengan informasi yang selama ini seperti sebagaimana rekan-rekan ketahui beredar isu tentang adanya aliran dana. Namun yang jelas bahwa peristiwa tersebut kalau toh benar adanya nanti itu di luar tempus peristiwa pidana BTS. Selanjutnya terinfo dalam rangka untuk menangani atau mengendalikan penyidikan, ada upaya untuk mengumpulkan dan memberikan sejumlah uang. Setelah pemanggilan Menpora Magdir Ismail, kuasa hukum salah seorang terdakwa Irwan Hermawan segera mengembalikan uang dalam pecahan dolar Amerika Serikat. Sejumlah uang yang dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dikonfirmasi Kejagung kepada Menpora Dito Aryo Tejo senilai 1,8 juta dolar Amerika Serikat. Nilai ini setara dengan 27 miliar rupiah. Orang lain yang membantu sampai sekarang kalau saudara-saudara tanya kepada siapa pihak swasta itu, dan kepada saya, kami tidak tahu. Ya, bahwa uang ini diserahkan oleh pihak yang mengatakan akan membantu klien kami Irwan Hermawan. Ya. Orang itu tidak menyebutkan sumber dari uang ini dari mana dan juga tidak disebutkan uang ini terkait dengan siapa. Ya, hanya dikatakan bahwa uang ini adalah untuk membantu Irwan Hermawan. Dalam penyerahan itu, terungkap sosok S yang diduga sebagai pemberi uang tersebut. Menerima penyerahan uang sebesar 1,8 juta US dollar atau setara dengan 27 miliar. Dan selanjutnya dalam rangka untuk membuat terang, mencari tahu apa kaitannya, asal-usulnya terkait dengan uang tersebut, maka yang bersangkutan kami periksa. Dan hasilnya antara lain bahwa keduanya tidak tahu siapa yang menyerahkan. Inisialnya S, tapi latar belakangnya dan asal dari mana maksud tujuannya sampai hari ini kami tidak tahu. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Nilai korupsi kasus BTS Kominfo mencapai 8 triliun rupiah. Nilai sebesar ini diduga melibatkan banyak pihak. Kasus ini harus diberantas tuntas. Korupsi dalam segala bentuknya melukai rakyat lahir dan batin. Akibat kasus ini, rakyat di ujung batas negeri kehilangan kesempatan menikmati layanan jaringan internet untuk mengembangkan kehidupan mereka. Siapapun yang terlibat harus diproses secara hukum yang sejatinya harus berpihak kepada rakyat.